Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai embriologi mamalia dengan anggota Muhammad Nur Alamsyah, Nurul Fatimah, Rina Mariani, Nisa Sundari Nurucita, dan Eli Hermawati. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nur Alamsyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nur Alamsyah akan mencoba memaparkan materi yang pertama gitu. Nah, sebelum kita memasuki materi inti mengenai embriologi mamalia, kita harus mengetahui dulu definisi dari mamalia sendiri itu apa. Nah, mamalia itu adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu pada betina yang nantinya menghasilkan susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Terus adanya juga rambut pada tubuh dan juga termasuk hewan endoterm. Nah, untuk karakteristik dari mamalia sendiri, yang pertama tadi memiliki kelenjar susu. Kelenjar susu pada mamalia sama dengan manusia gitu. Yang mana ketika nipel dihisap akan terjadi perangsangan terhadap susu yang terletak di dalam payudara mamalia, yang mana akan terjadi kontraksi sel epitel otot. Hormon yang berpengaruh terhadap proses ini adalah oksitosin. Lalu yang kedua, mamalia itu memiliki rambut. Artinya mamalia memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Yang ketiga, paru-paru. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Oksigen yang dihirup akan sampai ke paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan sel di seluruh tubuh. Lalu otot diafragma. Otot diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan bergerak ketika proses bernapas terjadi. Hal ini akan membantu paru-paru untuk mengembang sehingga oksigen masuk ke dalam paru-paru dalam jumlah yang cukup. Begitu juga dengan pengeluaran karbon dioksida. Yang kelima ada jantung beruang 4. Artinya jantung pada mamalia terdiri atas 2 bilik dan 2 serambi. Keempat ruang jantung ini bekerja secara bersamaan dan kontinu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam ada suhu tubuh tetap. Suhu tubuh pada mamalia umumnya diatur oleh hipotalamus, sebuah bagian kecil pada otot yang berfungsi untuk mengatur suhu. Contohnya pada beruang kutub, mereka tetap dapat bertahan dalam keadaan dingin dikarenakan suhu tubuhnya yang disesuaikan secara otomatis. Lalu memiliki rangka gitu. Mamalia memiliki rangka pembentuk tubuh. Rangka tersebut terdiri dari otot dan tulang. Tulang ini berfungsi sebagai pelindung organ-organ penting yang terdapat di dalam tubuh mamalia. Nah, untuk sistem reproduksinya sendiri, organ reproduksi pada mamalia jantan terdiri dari testis, epididermis, ductus deferens, uretra, dan juga penis. Untuk organ reproduksi pada mamalia betina, pertama ada ovarium, ada eviduct atau tuba fallopi, uterus, cervix, dan juga vagina. Nah, yang pertama organ reproduksi pada mamalia jantan ada testis. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilap atau tunika albugina yang banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok, berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Lalu yang kedua ada epididymis, merupakan pipa panjang yang berkelok-kelok yang menghubungkan vas epitherensia pada testis dan dengan ductus deferens. Fungsinya mengangkut, menyimpan, memasakkan, dan mengentalkan atau konsentrasi sperma. Pengentalan sperma. Yang ketiga ada ductus deferens, yaitu saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesicular seminalis. Lalu ada uretra, saluran akhir yang akan dilalui oleh semen dan memiliki bagian terpanjang yang ditutupi oleh penis. Fungsinya yaitu sebagai saluran untuk membuang urin dari kandungan kemih.
Lalu yang kelima ada penis, merupakan organ eksternal yang berfungsi untuk sebagai alat untuk membuang air seni dan sebagai alat untuk senggama atau kopulasi. Lalu yang kedua ada organ reproduksi dari mamalia betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ovum dan sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon kelamin betina atau estrogen dan progesteron. Lalu ada oviduk atau tuba falopi, yaitu saluran kelamin paling anterior, kecil, berliku-liku dan terasa keras seperti kawat, terutama pada pangkalnya. Pada sapi dan kuda, panjang oviduk mencapai 20-30 cm dengan diameter 1,5 sampai dengan 3 mm. Fungsi oviduk atau fungsi tuba falopi yang pertama, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa dan memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa terakhir sebagai tempat transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Lalu yang ketiga ada uterus. Fungsi uterus itu yang pertama untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan, membantu mendukung janin selama kehamilan sebagai tempat di mana telur yang telah dibuahi tertanam supaya terjadi kehamilan. Lalu yang keempat ada serviks. Serviks adalah suatu struktur berupa sphincter yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Serviks ini berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Lalu yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan organ kelamin betina dengan struktur selubang muskuler yang terletak di dalam rongga pelvik dorsal dari varicella urinaria. Berfungsi sebagai alat kopulatoris atau tempat deposisi semen dan menerima penis, serta sebagai tempat berlalu bagi terus sewaktu partus. Lalu ini ada contoh organ reproduksi dari mamalia, yaitu dari kuda, di mana untuk gambar yang kiri itu adalah alat reproduksi pada kuda jantan. Tersusun dari yang pertama ada epididermis, yaitu mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengenalan konsentrasi sperma tadi sudah disebutkan. Terus terdiri dari testis, berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Ada vas deferens yang berfungsi sebagai penyalur sperma dari epididermis saat ejakulasi. Lalu ada penis, yaitu berfungsi untuk lewatnya urin dan penyemprotan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Yang kanan itu ada alat reproduksi dari kuda betina, terdiri dari yang pertama ada ovarium, yaitu mempunyai 2 fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ovum dan sebagai organ endokrin yang mengsekresi hormon kelamin betina, estrogen dan progesterone. Terus ada tuba falopi, fungsinya sebagai fungsi utama dari saluran tuba ini adalah untuk menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium setiap bulan selama ovulasi dan membimbing mereka ke dalam rahim. Terus ada uterus, fungsinya itu sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga lahir. Terus ada vagina, tempat keluarnya sang anak. Selanjutnya ada tipe-tipe dari uterus mamalia. Uterus mamalia ini memiliki 5 tipe gitu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan uterus simplex.
Uterus tipe simplex ini dimiliki oleh primata dan mamalia sejenis. Uterus tipe ini mempunyai cervix uteri. Korpus uterinya jelas dan tidak memiliki komua uteri. Terus ada uterus bipartitus. Uterus tipe bipartitus ini dimiliki oleh sapi, domba, anjing, kucing, dan kuda. Uterus tipe ini mempunyai satu cervix. Korpus uteri jelas terutama pada kuda, mempunyai kornua uteri, dan terdapat sebuah septum pemisah kedua komua uteri. Lalu yang ketiga ada uterus bicornis. Uterus tipe bicornis ini dimiliki oleh babi. Korpus uterus sangat pendek, sebuah cervix dan kornua uterus panjang serta berkelok-kelok. Lalu ada uterus duplex. Uterus yang dimiliki oleh tikus, mencit, kelinci, dan juga marmot. Uterus tipe ini memiliki dua korpus uteri dan dua cervix. Lalu ada yang terakhir ada uterus depia, dimiliki oleh hewan berkantung seperti opossum, kanguru, dan platypus. Semua saluran kelaminnya terbagi dua, yaitu conuateri, dua compusteri, dua cervix, dan dua vagina. Untuk gambar dari setiap tipe uterus sendiri mungkin bisa dilihat di PowerPoint dan juga di makalah. Selanjutnya ada gametogenesis. Gametogenesis sebenarnya sudah dibahas di materi pertama, yaitu merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Pada jantan proses tersebut dinamakan dengan spermatogenesis, sedangkan pada betina dinamakan oogenesis. Nah, spermatogenesis merupakan pembentukan gamet jantan, berlangsung dengan dua tahap, yaitu spermatositogenesis dan spermiogenesis atau metanofosis. Terus ada oogenesis, merupakan pembentukan gamet betina. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium organ kelamin betina. Nah, ini untuk proses spermatogenesis dan juga oogenesis mungkin sudah pernah dibahas itu di materi pertama. Nah, selanjutnya ada fertilisasi pada hewan mamalia. Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses peleburan atau penggabungan inti sel telur dan inti sperma. Sebagian mamalia dilahirkan bukan diteteskan. Fertilisasi mamalia secara internal berlangsung di dalam tubuh induknya dan embrio berkembang di dalam uterus dari saluran reproduksi betina. Pada mamalia berplasenta, lapisan uterus dan membran ekstraembrionik yang berasal dari embrio bersama-sama membentuk plasenta. Tempat nutrien berdifusi masuk ke dalam darah embrio. Fungsi utama fertilisasi adalah mengkombinasikan perangkat-perangkat haploid kromosom dari dua individu menjadi satu sel diploid tunggal dan zigot. Nah, fertilisasi merupakan proses yang bertahap, yaitu satu, tahap persiapan, yaitu proses pemasakan sel kelamin. Lalu ada tahap penempelan, yaitu saat menyentuh selaput telur. Ada tahap penetrasi, yaitu proses penyusupan sperma ke dalam sel telur. Penetrasi terjadi setelah membran telur larut karena pengaruh enzim hyaluronidase yang dikeluarkan oleh akrosom. Yang keempat ada tahap peleburan atau penggabungan inti sel telur dan juga inti sperma sehingga terbentuk zigot yang diploid sesuai dengan individu yang mewariskan. Yang terakhir ada tahap awal perkembangan yang merupakan rangsangan atau trigger agar terjadi perkembangan. Pada mamalia, yaitu pada kuda, itu ada video contoh kopulasi pada kuda, mungkin bisa di play di laptop karena kalau di HP tidak bisa di play, dan mungkin nanti bisa dilihatnya setelah maghrib ya karena takutnya mengganggu bulan puasa juga. Nah, pertama kuda betina mau menerima pejantan 1-2 hari sebelum birahi berakhir, sering ciri-cirinya itu sering mengangkat ekornya seolah-olah akan
jongkok dan kemudian kencing. Nah, klitorisnya terlihat keluar dari vulvanya. Vulva itu bagian terluar dari kelamin. Lalu bila kuda betina yang sedang birahi dilepaskan ke lapangan, ia akan mencari kuda jantan untuk dapat bereproduksi. Sedangkan kuda betina yang tidak mengalami birahi akan menendang atau meronta-ronta bila didekati oleh pejantan. Nah, sekedar informasi gitu, masa kehamilan beberapa jenis mamalia, yaitu contohnya itu yang pertama ada kuda sekitar 11 bulan, lalu ada gajah 19 sampai 21 bulan, ada kucing 110 hari, sapi 7 sampai 8 bulan, kelinci 29 sampai 35 hari, tikus 21 sampai 23 hari, dan kambing 145 sampai dengan 155 hari. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pembelahan. Next. Ya, di sini telah tertera gambar mengenai pembelahan rotasional pada mamalia. Adapun ciri-ciri dari pembelahan embrio mamalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi sekitar 1 hari setelah pembelahan meiosis selesai. Yang kedua, pembelahannya berlangsung tidak sinkron. Artinya, blastomer pada embrio mamalia tidak semua membelah pada waktu yang sama. Ketiga, jumlah sel tidak meningkat secara eksponensial dari tahap 2 sel menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel atau kelipatannya, tetapi menghasilkan jumlah sel yang ganjil. Keempat, pada kuda, pembelahan terjadi pada hari kedua, embrio mencapai tahap 4 sel. Next. Lalu adapun tahap pembelahan yang pertama itu ada morulasi. Pada hari keempat, embrio mencapai tahap morula, di mana sel telur yang dibuahi mengalami pembelahan simetris untuk membentuk morula kompak. Massa kompak 1632 sel. Menyerupai sekelompok mulberry dengan 2 jenis sel luar dan sel dalam. Pada tahap ini, embrio memanjang atau berbeda dengan embrio sapi dan babi yang berbentuk bulat. Next. Selanjutnya, blastulasi. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula atau blastosol. Stadium blastula pada mamal disebut blastosit dengan rongga bulat. Baik, next. Lalu selanjutnya ada gastrulasi. Gastrulasi adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrulasi adalah pengaturan kembali sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Gastrula merupakan tingkatan atau fase yang kritis, karena tingkat gastrula merupakan penentu dalam perkembangan. Gastrulasi berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keeping atau blastodiskus atau blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Gastrulasi akan menghasilkan gastrula, embrio berlapis 3 lapisan germinal atau endoderm, mesoderm, ektoderm, dengan rongga pencernaan rudimenter atau arkenteron. 3 lapisan germinal hasil gastrulasi ini menjadi ciri umum perkembangan pada sebagian besar filum hewan, yaitu tipe tubuh tripoblastik. Ketiga lapisan tersebut nantinya akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam sistem tubuh hewan dewasa. Next. Selanjutnya ada tubulasi. Tubulasi adalah pertumbuhan lanjutan yang mengiringi pembentukan gastrulasi. Adapun proses tubulasi itu ada invaginasi, ada evaginasi, dan ada delaminasi. Yang pertama invaginasi, yaitu proses yang ditandai satu bagian dari blastula sferik berdinding tunggal melekuk ke dalam membentuk dan melapisi rongga baru di dalam gastrula yang membentuk cangkir. Selanjutnya, lubang dalam yang terbentuk di dalam divertikulum atau saluran dari permukaan ke dalam jaringan di bawahnya. Kemudian evaginasi, itu penonjolan suatu lapisan atau bagian yang berbentuk kantong.
Lalu delaminasi, yaitu pemisahan menjadi dua lapis. Contohnya pemisahan blastoderm menjadi epiblast dan hipoblast selama perkembangan embrio awal. Tahap neurulasi. Pengertian neurulasi. Neurulasi adalah proses awal pembentukan sistem saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektoderm sehingga disebut ektoderm neural. Neurulasi juga dapat diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural bolt, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis, serta berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Tahap neurulasi. Yang pertama ada pembentukan neural plate. Setelah fase grastula selesai, maka berlanjutnya pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord, sumbu primitif embrio, dan bakal tempat vertebral kolum menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal dari sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi, menjadi lempeng saraf atau neural plate. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Kemudian yang kedua ada pembentukan neural fold. Setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan ektoderm neural, mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke dalam atau disebut juga dengan invaginasi. Bagian pelekukan inilah yang disebut sebagai neural fold. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan neural groove. Terbentuknya neural fold atau lebih sederhananya adalah pematangan neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan, akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Kemudian yang keempat ada pembentukan neural tube. Karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi atau neural fold bagian kanan serta neural fold bagian kiri. Pada akhirnya terbentuk tabung atau bumbung saraf, disebut juga dengan neural tube, dengan lubang yang disebut neural kanal atau neurakel. Pada perkembangan selanjutnya, neural tube akan menjadi organ berikut ini. Yang pertama ada otak dan sumsum tulang belakang, yang kedua ada saraf tepi otak dan tulang belakang, yang ketiga bagian persarapan indera seperti mata, hidung, dan kulit, yang keempat kromaptor kulit dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Yang kelima, saat awal terbentuknya, neural tube akan memiliki dua ujung yang belum menutup, yang dinamakan neural for. Yang pertama, neural for anterior yang akan membentuk otak dan bagian-bagiannya. Yang kedua ada neural for posterior yang akan membentuk flexura atau lipatan yang terdapat dalam otak dan berperan dalam menentukan daerah-daerah otak. Kemudian ada kegagalan bumbung neural tube. Yang pertama ada anencefali, yaitu kegagalan penutupan neural for anterior yang disebut juga dengan cacat lahir pada bayi dengan kondisi otak tidak berkembang. Yang kedua ada spina bifida, yaitu kegagalan penutupan neural for posterior, disebut juga dengan cacat lahir pada bayi ketika sumsum tulang belakang janin gagal berkembang dengan baik. Kemudian yang kelima ada pembentukan neural crest. Selama neurulasi, terbentuk vial neural atau neural case yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural case akan membentuk ganglion-ganglion saraf
sedangkan neural tube akan membentuk saraf pusat. Macam-macam neurulasi. Yang pertama ada neurulasi primer, di mana neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektoderm neural yang diinisiasi oleh notochord. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibi, reptil, aves, dan mamalia termasuk manusia. Kemudian, yang kedua ada neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandai pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm neural, melainkan pemisahan ektoderm neural dari lapisan ektoderm epidermis. Baru kemudian membentuk neural tube. Misalnya pada Pisces, selain pada hewan yang khusus, kedua neurulasi ini dapat juga ditemui dalam satu embrio. Neurulasi primer berlangsung di bagian posterior atau kepala dan juga tubuh, sedangkan neurulasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan ekor. Kemudian yang ketiga ada neurulasi khusus. Pembentukan bumbung neural dengan pemisahan atau peninggian epidermis yang membatasi keping neural. Contohnya pada Amphioxus. Kemudian ada neurulasi pada hewan. Yang pertama ada neurulasi pada Pisces atau ikan. Dimulai dengan pembentukan sumsum. Kavitasi dari sumsum membentuk rongga buluh syaraf atau neural tube. Kemudian yang kedua ada neurulasi pada apes. Contohnya burung. Sel-sel keping neural terbentuk, lipatan neural membentuk bumbung neural, sel-sel pial neural terbentuk pada saat terbentuk lipatan neural dan bermigrasi dari bumbung neural. Kemudian ada neurulasi pada amfibi, contohnya katak. Neurulasi pada katak yang pertama fasenya pembentukan keping neural stadium cave hole. Yang kedua, fasenya pembentukan keping neural membentuk bumbung neural. Kemudian, yang keempat ada neurulasi pada mamalia atau manusia. Neurulasi primer terjadi di bagian anterior dan neurulasi sekunder terjadi di bagian kaudal. Membran ekstraembrional. Membran ekstraembrional adalah berupa membran atau selaput seluler yang dibentuk bersamaan dengan perkembangan embrio dan memiliki peran yang penting dalam perkembangan embrio. Membran ekstraembrional dibentuk dari jaringan embrional tetapi tidak menjadi bagian tubuh organisme pada periode setelah kelahiran atau penetasan. Membran ekstraembrional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Membran ekstraembrional berfungsi sebagai sarana untuk mengeluarkan sisa metabolisme atau ekskresi, memberikan nutrisi pada embrio yang sedang berkembang, dan perlindungan dari berbagai macam faktor seperti faktor fisik, kemis, atau biologis di lingkungan. Hal ini dilakukan agar embrio dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. 3 peran utama membran eksternal embrio adalah ekskresi, nutrisi, dan proteksi. Mamalia memiliki 4 macam membran eksternal embrio yang diawali dari implantasi. 4 macam membran ekstraembrional terbentuk selama perkembangan embrio mamalia, yaitu ada chorion, amnion, yolk, sac, dan allantois. Chorion pada mamalia akan berkembang menjadi plasenta. Keempat membran tersebut homolog dengan membran ekstraembrional burung dan reptilia. Membran ekstraembrional pada Pisces dan amfibi hanya berupa kantung yolk. Pada reptil dan amfibi, proses embrionik dapat dikatakan sangat cepat bila dibandingkan dengan aves dan mamalia, sehingga membran ekstraembrional pun sangat sederhana. Membran ekstraembrional dibentuk dari jaringan embrional tetapi tidak menjadi bagian tubuh organisme pada periode setelah kelahiran atau penetasan. Kantung kuning telur atau yolk sac adalah kantung membran yang melekat pada embrio, yang dibentuk oleh sel-sel dari hipoblast yang berdekatan dengan disk embrio. Kantung kuning telur secara alternatif disebut vesicle umbilica, terminologia embryogika atau TE. Meskipun kantung kuning telur jauh lebih banyak digunakan, kantung kuning telur penting pada suplai darah awal embrio dan dimasukkan ke dalam usus primordial selama minggu keempat pembangunan.
Kemudian ada amnion, merupakan membran dalam yang mengelilingi rongga ketuban sementara. Amnion diisi dengan cairan ketuban yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan embrio. Amnion terdiri dari mesoderm dan juga ektoderm. Kemudian ada korion, merupakan membran luar yang mengelilingi amnion. Korion bertanggung jawab untuk mentransfer nutrisi antara ibu dan embrio, membantu dalam perlindungan embrio, membantu dalam pergerakan bayi yang ada di dalam perut, membantu dalam penyetaraan suhu, menyamakan pH dengan tubuh bayi, membantu dalam pembentukan plasenta. Kemudian yang terakhir ada alantois, adalah membran yang mengandung pembuluh darah dan menjadi penghubung antara janin dan ibu. Alantois adalah pembentuk tali pusat. Fungsi alantois antara lain adalah sebagai pengatur sirkulasi udara, O2, CO2, dan zat sisa antara embrio dengan plasenta, seperti mengangkut sari makanan sebagai tempat penampungan dan penyimpanan urin, oksigen, zat sisa, dan karbon dioksida. Selanjutnya, saya Nisa Sundari Nurucita akan menjelaskan mengenai plasenta. Untuk berkembangnya embrio tersebut membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio didapatkan dari nutrisi ibunya atau induknya melalui suatu saluran yang disebut dengan plasenta. Plasenta adalah suatu organ dalam kandungan pada masa kehamilan yang dibentuk melalui pertautan antara selaput-selaput ekstra embrio dengan endometrium untuk keperluan pertukaran fisiologis. Menurut Purnomo dan kawan-kawan dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2005 menjelaskan bahwa plasenta ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua komponen, yaitu selaput ekstra embrionik dan selaput lendir rahim yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbul balik faal antara induk dan fetus serta dapat menghasilkan hormon. Bagian-bagian plasenta ini ada umbilical vein, umbilical artery, umbilical cord, chorionic villi, myometrium, endometria venis, endometria arteris. Fungsi plasenta yang pertama untuk pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan lain-lain. Yang kedua sebagai kelenjar endokrin. Yang ketiga barir untuk mencegah bercampurnya darah induk dan fetus, mencegah bakteri patogen pada darah induk masuk ke peredaran darah fetus, sebagai immune protection, kemudian absorpsi, respiratorius, internal selection, dan secretory. Jenis-jenis plasenta pada mamalia yang pertama berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis, yang kedua berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus, yang ketiga berdasarkan daerah perlekatan dengan endometrium. Komponen pada plasenta terdiri dari lapisan fetal dan lapisan maternal. Lapisan fetal terdiri dari endotel, pembuluh darah fetal, jaringan penunjang fetal, epitel korion. Sedangkan lapisan maternal terdiri dari epitel endometrium, jaringan penunjang, endotel, pembuluh darah uterus. Berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis dibagi menjadi 4. Yang pertama, epitelio koliar. Tipe plasenta ini merupakan tipe epitel endometrium berhubungan dengan korion atau dinding endometrium tidak meluruh. Contohnya pada babi dan juga kuda. Selanjutnya, syndesmokorial. Sebagian epitel endometrium meluruh, jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Contohnya pada hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan juga domba. Selanjutnya tipe endotheliokorial.
Epitel dan jaringan ikat induk mengalami peluruhan. Endotel pada induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya pada karnivora seperti kucing dan juga anjing. Selanjutnya tipe hemokorial. Darah induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya pada primata dan rodentia. Berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus, dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada adesiduata. Tidak luruh atau endometrium tetap utuh. Contohnya pada kuda dan babi, yang termasuk epiteliokorial. Yang kedua ada semidesiduata, yaitu luruh sebagian, contohnya pada hewan ruminansia yang termasuk sidesmokorial. Yang ketiga ada desiduata, endometrium luruh sempurna, contohnya pada karnivora, primata, dan rodensia yang termasuk endoteliokorial dan hemokorial. Selanjutnya, berdasarkan daerah perlekatan dengan endometrium dibagi menjadi 4. Tipe yang pertama, plasenta diffusa. Plasenta ini memiliki ciri fili tersebar merata pada seluruh permukaan luar dari korion, di mana blastosisnya terletak memanjang di dalam rongga uterus. Plasenta ini terdapat pada babi dan juga kuda. Selanjutnya, tipe plasenta cotyledonaria. Pada plasenta ini, fili tidak tersebar merata pada korion, tetapi berkelompok pada permukaan luar korion yang disebut kotiledon. Di daerah tempat melekatnya kotiledon di dinding uterus, membentuk penebalan-penebalan yang dinamakan karunkel. Plasenta semacam ini dipunyai oleh sapi. Selanjutnya, tipe plasenta zonaria. Pada plasenta ini, fili berkelompok membentuk suatu pita yang melingkari embrio pada permukaan luar dari korion. Plasenta yang seperti ini dimiliki oleh hewan karnivor yang dimana janinnya terletak memanjang di dalam rongga uterus. Selanjutnya ada tipe plasenta diskoidal. Plasenta tipe ini dimiliki oleh primata dan manusia. Embrio tertanam di dalam dinding uterus pada permulaan pertumbuhan fili, dibentuk di seluruh permukaan blastosis. Pada pertumbuhan selanjutnya, blastosis tersebut akan menonjol dari dinding uterus ke dalam rongga uterus, dan jaringan dinding uterus yang menonjol akan terus tumbuh dan membungkus blastosis. Periode perkembangan kuda pada masa di dalam kandungan dimulai dari janin kuda pada hari ke-9. Gambar di samping terlihat vesikel embrio yang terlihat seperti berkilauan, berbentuk seperti gelembung dengan diameter kurang dari 1/4 inci. Dapat terlihat seperti lingkaran hitam. Embrio tidak lebih besar dari sebuah titik. Kemudian periode perkembangan janin kuda hari ke-24. Pada hari ke-24 ini vesikel telah berkembang dengan berdiameter 1 inci, bertekstur lembek, gelembung tembus dengan titik merah gelap di salah satu ujung. Sebuah jaringan pembentuk darah terbentuk yang berasal dari titik. Pada tahapan ini belum bisa melihat awal dari bentuk binatang seperti kepala, benjolan kecil yang akan menjadi mata, ekor inti berdaging, dan 4 tunas kecil yang akhirnya akan menjadi kaki. Vesikel akan terlihat seperti tidak teratur. Umumnya hati embrio cukup besar, akan terlihat noda putih berdiameter 1/2 inci, dan ini adalah embrio. Dalam noda itu titik hitam kecil kira-kira berukuran seperti titik akan
Berkedap-kedip ini adalah jantung yang berdetak berukuran seperti kacang. Kemudian di hari ke-40, vesikel tersebut telah berkembang dengan ukuran diameter 2,5 inci, bertekstur kasar, berbentuk bulat, dan agak runtuh. 3/4 inci berbentuk embrio sudah dikenali sebagai anak kuda. Kepala berbentuk seperti kubah. Terdapat kelopak mata. Telinga belum sempurna, sudah terlihat bentuk lubang hidung, siku dan sendi sudah mulai menyatu, vesikel terlihat seperti gumpalan bulat yang berwarna hitam, terjadi pergerakan posisi yang disebut naik turunnya embrio yang akan membentuk tali pusar. Pada hari ke-55, embrio berkembang menjadi lebih panjang 1 inci, berdiam dalam batas-batas vesikel. Terlihat tulang rusuk kecil di bawah kulitnya, kubah kepalanya tampak seperti chihuahua dan bentuk tengkoraknya telah berbeda. Telinga berbentuk seperti segitiga kecil, sendi telah berkembang. Pada tahap ini embrio akan menjadi janin dan janin kembali ke vesikel karena perpanjangan tali pusar. Pada hari ke-60, vesikel sekarang lembek dan tidak berbentuk sesuai dengan dinding rahim. Panjang janin berukuran sekitar 2,5 inci sudah terlihat jelas seperti kuda karena perkembangan kukunya terlihat. Kepala dan leher masih melengkung dan belum sejajar dengan tulang belakang. Janin berbulu dengan ukuran seperti hamster. Kemudian di hari ke-20, kepala dan leher janin sudah sejajar dengan tulang belakang dan sudah berposisi normal seperti kuda pada umumnya. Kelamin seks sudah terbentuk, terlihat pada benjolan kecil dibentuk untuk skrotum pada jantan dan ambing pada betina. Janin sudah berukuran seperti tupai. Gambar di samping menunjukkan gambar ilustrasi pada perkembangan kuda di dalam kandungan pada periode perkembangan hari ke-100, di mana panjang janin berkisar 7 inci, berukuran seperti anak kucing berusia 6 minggu, terlihat sedikit rambut di bibirnya, telinga yang membentangkan dari kepalanya, panjang telinga sekitar hampir 1/2 inci dan melengkung ke depan. Band corner terlihat seperti garis mengangkat melingkari puncak kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mariani. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai periode perkembangan kuda pada masa di dalam kandungan pada hari ke-150. Periode perkembangan janin kuda di hari ke-150 menunjukkan berat badannya itu bertambah sebanyak 1 pound. Kemudian janin berukuran seperti kelinci. Terlihat rambut dagu, moncong, dan kelopak mata, dan jika dilihat lebih dekat, maka akan terlihat bulu mata yang telah tumbuh. Selanjutnya, pada hari ke-180, periode perkembangan janin kuda di hari ke-180, janin telah tumbuh dan beratnya sekitar 4 kali lipat dari sebelumnya. Kemudian surai dan ekor rambut telah muncul dan janin tersebut berukuran seperti anjing beagle. Selanjutnya, di hari ke-240, periode perkembangan janin kuda di hari ke-240 menunjukkan ukuran janinnya itu seperti domba kecil dan memiliki rambut seperti kumis di dagunya, tenggorokan, dan moncong. Selanjutnya, di hari ke-270, janin sudah terlihat seperti anak kuda dengan rambut halus menutupi tubuhnya dan memiliki rambut di ekornya. Selanjutnya, periode di hari ke-320, pada minggu terakhir ini paru-paru janin sudah terlihat berkembang dan dapat berfungsi langsung pada saat mereka lahir. Kemudian kakinya juga sudah dapat menyokong berat badannya dan bulunya telah merata. Tekstur halus seperti rambut janin
dan kehamilan kuda itu normalnya dapat berkisar dari 320 sampai 365 hari. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sapi pada masa dalam kandungan. Perkembangan sapi pada masa dalam kandungan dimulai dari pertumbuhan fetus. Pada sapi, periode ini dimulai dari terbentuknya alat-alat tubuh bagian dalam, yaitu terbentuknya ekstremitas hingga lahir. Pada sapi, periode ini terjadi pada hari ke-45 dan selama periode ini terjadi perubahan dan diferensiasi organ, jaringan, dan sistem tubuh. Selanjutnya adalah pembentukan somit. Segmen-segmen tubuh atau somit yang berkembang dari lapisan luar atau lapisan somatik mesoderm berdiferensiasi menjadi 3 daerah yang akan membentuk berbagai bagian tubuh fetus, yaitu daerah pertama berkembang menjadi tulang belakang yang menyelubungi saluran saraf di dalamnya, kemudian daerah kedua bagian teratas dekat saluran saraf membentuk urat daging skeletal, dan daerah ketiga bagian terbawah somit membentuk jaringan, ikat, dan kulit. Kemudian pada sapi diferensiasi daerah-daerah somit itu dimulai 19 hari setelah ovulasi dan jumlahnya bertambah banyak secara cepat mencapai 25 pada hari ke-23, kemudian 40 pada hari ke-26 dan 55 pada hari ke-23. Selanjutnya yaitu organogenesis. Pada sapi, permulaan pembentukan organ dan bagian tubuh berlangsung sejak minggu ke-2 sampai 6 masa kehamilan. Nah, selama periode ini, saluran pencernaan, paru-paru, hati, pankreas berkembang dari usus primitif. Permulaan pembentukan sistem-sistem otot, kerangka, saraf, dan urogenitalia sudah ditemukan. Kemudian pada hari ke-21, jantung mulai berdenyut dan sirkulasi darah mulai berlangsung. Nah, selanjutnya adalah perkembangan diferensiasi komponen-komponen fetus sapi. Nah, sesudah dimulai organogenesis, terdapat suatu periode peningkatan dimensi fetus secara cepat. Hal ini dapat terjadi dari pertambahan jumlah sel dan pembesaran ukuran sel melalui pertambahan substansi protoplasma. Nah, pertumbuhan mutlak fetus tidak bersifat linear, tetapi bertambah secara eksponensial sampai kelahiran, mencapai maksimum selama akhir kebuntingan, sedangkan pertumbuhan relatif menurun kira-kira pada pertengahan kebuntingan. Dan pada sapi, lebih dari setengah pertambahan berat fetus terjadi selama 2 bulan berakhir kebuntingan. Pada waktu partus, berat fetus bisa mencapai 60% berat total konseptus. Nah, materi selanjutnya adalah penyakit pada mamalia. Yang pertama itu ada kista ovarium. Kista folikular terjadi karena rendahnya hormon LH. Akibatnya terjadi kegagalan ovulasi dan luteinasi pada folikel yang matang. Kista luteal adalah folikel matang yang gagal mengalami ovulasi namun mengalami luteinasi oleh tingginya hormon LH. Nah, karena berbeda tingkatan luteinasinya, kista luteal teraba lebih kenyal atau tidak sepadat korpus luteum. Kemudian gejala yang ditimbulkannya itu adalah terjadinya anestrus. Pada pemeriksaan perektal, teraba ovarium berdiameter lebih dari 2,5 cm dan biasanya ditemukan dalam jumlah tunggal, permukaan halus, dinding tebal, dan jika ditekan kenyal. Selanjutnya adalah abortus. Abortus merupakan pengeluaran fetus sebelum akhir kandungan di mana fetus belum sanggup hidup. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Infeksi misalnya disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Kemudian non-infeksi bisa disebabkan oleh bahan-bahan kimia, obat-obatan, keracunan, hormon, dan nutrisi. Nah, faktor penyebab abortus dapat menentukan derajat kerusakan plasenta, endometrium, frekuensi retensi plasenta, dan sterilitas post-abortus. Selanjutnya adalah maserasi fetus.
Macerasi fetus adalah suatu kondisi hewan bunting yang mengalami gangguan atau infeksi sehingga fetusnya mati, hancur, cairannya diserap, dan yang tersisa hanya tulang belulang. Nah, penyebabnya itu adalah Trichomonas foetus, bakteri, dan jamur. Nah, kejadiannya itu setiap periode kebuntingan, gejalanya yaitu dengan perektal teraba adanya tulang belulang dalam uterus, kemudian sering merejan, keluar eksudat busuk, dan produksi susu menurun. Selanjutnya adalah mumifikasi fetus, di mana mumifikasi fetus ini yaitu suatu kondisi hewan bunting yang mengalami gangguan sehingga fetusnya mati tanpa pencemaran mikroorganisme, tidak diabortuskan, fetus mengalami autolisis, terjadi penyerapan oleh uterus dan akhirnya mengeras seperti batu. Nah, biasanya terjadi pada umur kebuntingan 3-8 bulan, dan yang paling sering itu ditemukan pada umur 4, 5, atau 6 bulan. Nah, penyebab kematian fetus karena non-infeksi itu bisa karena faktor genetik, kemudian bisa juga disebabkan oleh pelilitan atau penyempitan tali pusar dan torsi uteri. Gejalanya yaitu dengan perektal, teraba fetus yang mengeras seperti batu, adanya CLP, tidak ada perkembangan fetus dan anestrus, anoreksia, sulit defekasi, serta sering merejan. Kemudian ada 2 tipe mumifikasi, yaitu hematik yang bisa ditemukan pada sapi, di mana fetusnya itu nampak coklat kemerahan dan lengket. Kemudian ada Faviraceus yang biasa ditemukan pada kuda, anjing, kucing, dan babi, di mana fetus yang mati itu terbungkus oleh selubung yang mengkilat seperti minyak.